Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai metode analisis data kuantitatif bersama saya sendiri, Aura Zanowski, bersama rekan saya. Saya Nurmadia Putri. Saya Saleh Sabila Putri. Saya Mira Pianuwati. Oke, lanjut deh. Dia lanjut. Next. Definisi. Yang pertama itu ada pengertian. Metode analisis data kuantitatif adalah metode yang digunakan ketika melakukan sebuah penelitian berkaitan dengan data numerik. Metode ini memerlukan data bersifat numerik dalam jumlah besar dan bisa dihitung menggunakan rumus-rumus atau statistika. Penggunaan metode analisis data kuantitatif banyak ditemukan dalam penelitian sains dan teknologi. Pada riset bisnis, metode analisis data kuantitatif juga dapat digunakan misalnya untuk mengetahui tingkat konsumsi pelanggan terhadap produk. Metode analisis data kuantitatif memerlukan kemampuan menghitung secara akurat dan interpretasi data yang rumit. Selanjutnya ada macam-macam metode analisis data kuantitatif. Yang pertama, metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Beberapa teknik statistik yang digunakan dalam analisis deskriptif yaitu yang pertama, mean untuk mencari rata-rata nilai. Yang kedua, median untuk mencari nilai tengah pada rentang data. Yang ketiga, simpangan baku dan varian untuk mengetahui persebaran kisaran angka atau nilai. Yang terakhir, skewness untuk menunjukkan seberapa simetris kumpulan data atau angka. Yang kedua, metode analisis inferensial. Metode analisis inferensial adalah metode analisis yang menggunakan rumus tertentu di mana hasil perhitungan tersebut menjadi dasar dalam menggeneralisasi dan mengambil keputusan. Beberapa teknik statistik yang digunakan yaitu yang pertama, uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data dan menilai apakah terdapat perbedaan secara signifikan. Yang kedua, ANOVA mirip dengan uji T, namun dapat digunakan pada lebih dari dua kelompok data. Yang ketiga, korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, cara menentukan metode yang akan digunakan. Yang pertama itu, menentukan jenis data pertama. Menentukan jenis data dalam penelitian Anda. Ada 4 jenis data kuantitatif, yaitu yang pertama itu ada nominal atau data kategorikal. Yang kedua itu ordinal, ada data kategorikal. Yang ketiga itu rasio atau data numerik. Yang keempat itu interval atau data numerik. Yang kedua, pertanyaan dan hipotesis. Perhatikan pertanyaan yang dibuat apakah mengacu pada sebagian kecil populasi atau keseluruhan. Apabila untuk mengetahui populasi secara keseluruhan, maka memerlukan dua metode, yaitu deskriptif dan inferensial. Oke, ada langkah-langkah proses analisis dan interpretasi data kuantitatif. Yang A, mempersiapkan data untuk analisis. Langkah pertama adalah mengorganisasikan data untuk analisis. Penyiapan dan pengorganisasian data untuk analisis dalam penelitian kuantitatif menurut John W. Visual terdiri dari memberikan skor terhadap data dan membuat buku kode, menentukan tipe skor yang akan digunakan, menyeleksi program komputer dalam rangka menginput data ke dalam program-program analisis dan pembersihan data. Lalu yang B, menganalisis data. Data kuantitatif diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik, penentuan teknik statistik yang akan didasarkan kepada dua faktor, yaitu tujuan penelitian dan data yang akan dianalisis. Setelah mempersiapkan dan menyusun data-data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data-data dalam rangka menjawab masing-masing pertanyaan dan hipotesis penelitian. Lanjut, yang C, melaporkan hasil penelitian. Ketika para peneliti menyelesaikan pengujian statistiknya, selanjutnya mereka membuat penyajian hasil dalam bentuk tabel dan angka-angka, serta melaporkan hasilnya dalam
bentuk diskusi dan atau pembahasan. Dalam melaporkan hasil-hasil penelitian, si peneliti juga harus mencermati temuan-temuan statistik tanpa mengambil implikasi yang lebih luas atau makna yang lebih luas dari temuan-temuan statistik tersebut. Lalu yang D, membahas hasil-hasil penelitian. Setelah melaporkan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian secara rinci, para peneliti mengakhiri penelitian mereka dengan membuat ringkasan temuan-temuan kunci dari penelitian tersebut, mengembangkan penjelasan terhadap hasil-hasil penelitian, mengungkapkan keterbatasan-keterbatasan penelitian, dan membuat rekomendasi berkenaan dengan tindak lanjut penelitian tersebut. Dalam proses analisis dan interpretasi dapat kuantitatif melibatkan pertanyaan pertama, menyiapkan data numerik untuk analisis menggunakan program statistik, melakukan analisis menggunakan statistik yang melaporkan hasil deskriptif dan inferensial, mewakili yang melaporkan hasil menggunakan tabel, gambar, dan diskusi dari setiap uji statistik, dan akhirnya menafsirkan hasil dengan menyatakan kembali temuan umum, membandingkan temuan dengan literatur masalah dan atau berkontribusi dan strategi penelitian yang akan datang, terutama sekali sebagaimana ditemukan pada bagian kesimpulan dari penelitian. Oke, terima kasih untuk semua anggota kelompok. Cukup sudah presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.